selama ini saya tahu bentuk aksi dari terorisme itu melihat dari berita-berita. Salah satunya adalah yang terjadi di daerah Makassar, yaitu pengeboman yang terjadi di gereja. Sebenarnya terorisme sendiri termasuk ancaman bagi sebuah negara, khususnya di Indonesia. Ini cukup membuat keresahan dan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Aktivitas ini saya nilai sebuah pengingkaran akan kontrak kedamaian dan kebersamaan sebagai keluarga besar bangsa Indonesia yang telah disepakati saat proklamasi dikumandangkan oleh para pendiri bangsa yang terhormat. Pengetahuan, jelas pengetahuan tentang mungkin keagamaan atau akidah itu minim dan dipicu dengan permasalahan ekonomi, kemudian logistik dan lain-lain itu, jadi menjadi komplikasi suatu pemikiran yang nantinya menjadi ekstrim. Yang jelas ini bersifat politis, artinya pasti setiap ada fenomena-fenomena kriminal maupun tidak, ini pasti akan ada yang mengklaim dan saling mengklaim. Ini ya katakanlah bisa saja terjadi, ditunggangi mungkin pihak non-Islam menunggangi ini dan mengatasnamakan Islam atau bagaimana. Jadi masih konspirasi. Sedangkan sepengetahuan saya, faktor politik salah satunya adalah agama yang ditunggangi faktor politik seperti itu. Akhirnya digunakan untuk kepentingan dan didoktrin bahwasanya ketika kita melakukan pengeboman di gereja, kita akan diganjar 72 bidadari nanti di surga. Hal itu yang sering melatar belakangi terjadinya terorisme di Indonesia, khususnya di Indonesia sendiri. Terorisme, kita tahu bahwa terorisme sekarang semakin merambah. Karena apa? Karena sifat-sifat radikal yang berjalan. Nah, apa itu sifat radikal? Radikal adalah berpikiran yang mana kita tahu bahwa mereka itu tidak melihat berbagai masalah dari sudut pandang yang lainnya. Kenapa? Karena terlalu pada satu arah. Mereka diberikan masalah seperti ini harus tembak, diberikan isu seperti ini dia langsung tembak. Nah, maka dari itu kenapa terorisme selalu merambah? Karena apa? Karena kurangnya kesadaran, katakanlah literasi di negara ini, dan juga kita tahu secara edukasi kita kurang. Mereka menghembur-hemburkan soal itu sih. Kita katakan semua menghembur-hemburkan jangan sampai seperti ini, jangan sampai. Namun kita tahu generasi muda terutama mahasiswa di sini. Mahasiswa berkembang dengan kajian-kajiannya, semua itu hanya dipotong-potong untuk mengolah seluruh datanya. Jadi terorisme akan terus berjalan kalau memang dari mahasiswa dan juga kita sebagai generasi muda tidak dapat mengontrol itu tadi dengan waspada dan selalu mengingatkan serta mencegahnya. Seperti itu mungkin. Perkembangan teknologi digital bisa mempengaruhi penyebaran pemikiran ekstrem. Karena terorisme sudah dianggap sebagai ancaman warga masyarakat Indonesia, harus kompak menghadapi terorisme secara serius agar bisa menjaga perdamaian dan kerukunan antar sesama suku dan agama. Karena kekuasaan Indonesia yang sebenarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan, kalau menurut saya, bukan karena politik atau sebagainya. Mungkin karena kurangnya pengetahuan umat Islam di Indonesia, dan mereka mungkin kurang dapat mengartikan atau memberikan makna yang tepat dalam artian atau bacaan Al-Quran. Jadi mereka, menurut saya, mereka hanya mengartikan Al-Quran hanya secara makna yang apa adanya, tapi tidak mengartikan secara tafsir, secara rinci dan dari tujuan dan maksud ayat tersebut. Yang pertama apa? Kita harus tahu filter, tahu mana yang benar, mana yang salah. Akil balik, bagaimana ini salah, ini benar, kita tahu. Kita saring informasinya. Apa yang mana yang disebutkan ini arah radikal, mana yang disebutkan ini sebagai fanatik. Itulah yang perlu kita siapkan. Jadi kita harus memfilternya, mengolahnya, dan kita aware akan hal-hal yang ada.
belajar yang banyak, belajar yang rajin agar tidak ikut-ikutan atau terbawa oleh faktor-faktor tersebut seperti agama yang diselewengkan oleh orang-orang yang menunggangi terorisme tersebut. Benar-benar menambah wawasan terkait dengan terorisme ataupun wawasan terkait akidah, terlebih lagi tentang jihad fisabilillah.